Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Kazilianu, mahasiswi PGSD Cip Aktif Universitas Bengkulu dengan NPM A1G019004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kebudayaan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang berada di negara Indonesia. Provinsi Bengkulu itu sendiri memiliki 10 kabupaten. Karena Bengkulu tadi memiliki 10 kabupaten, maka di Bengkulu terdapat beraneka ragam kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang akan saya ceritakan di video kali ini adalah kebudayaan tari gandai yang berasal dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Tari gandai adalah tarian khas orang Mukomuko. Orang Mukomuko menggunakan bahasa dialek yang menyebutkan pada dahulunya adalah tari gando. Kata gando ini merujuk pada kata ganda, yang artinya tarian gandai ini dilakukan dengan cara berpasang-pasangan. Bicara tentang tari gandai, pasti teman-teman semua penasaran dengan asal-usul dari tari gandai. Nah, asal-usul tari gandai ini sebenarnya masyarakat Mukomuko sudah percaya bahwa tari gandai ini sudah ada sejak lama, tepatnya sejak abad ke-15 sekitar tahun 1600-an. Nah, masyarakat Mukomuko ini selain percaya bahwa tari gandai ini sudah ada sejak lama, masyarakat Mukomuko juga percaya bahwa tari gandai ini berasal dari sebuah kisah mitos yang berasal dari Malindeman, yaitu seorang pemuda yang bernama Malindeman dan seorang putri yang biasa disebut dengan sebutan Putri Bungsu. Dengan seorang putri yang biasa disebut dengan sebutan Putri Bungsu. Malindeman sendiri adalah seorang pemuda asal Malindeman, dan Putri Bungsu ini merupakan seorang putri yang merupakan keturunan bidadari dari kayangan langit. Konon katanya, pemuda yang bernama Malindeman ini telah menyembunyikan salah satu selendang bidadari, yaitu milik Putri Bungsu, yang ia sembunyikan di tempat ia menaruh padi-padi hasil panenannya. Ia menyembunyikan selendang itu karena ia tertarik dengan Putri Bungsu, sehingga menyebabkan Putri Bungsu ini tidak bisa pulang ke kayangan. Dan singkat ceritanya, Malindeman dan Putri Bungsu pun melakukan pernikahan. Mengenai tari gandai ini, sebenarnya ada dua versi cerita. Versi pertama adalah tarian gandai ini merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan Putri Bungsu untuk menggambarkan rasa kekecewaannya terhadap pemuda yang bernama Malindeman tadi karena ia sudah menyembunyikan selendangnya. Dan versi keduanya adalah tarian gandai ini atau gerakan tarian ini sengaja dilakukan Putri Bungsu sebagai penghibur pemuda yang bernama Malindeman saat Malindeman ini merasa sedih, kecewa, ataupun murung. Karena adanya dua versi tadi, sampai sekarang belum diketahui jelas bagaimana cerita yang sebenarnya. Berbicara lagi mengenai tari gandai, pada saat ini tari gandai itu memiliki fungsi di masyarakat Mukomuko. Salah satu fungsinya adalah untuk merayakan hari-hari besar, upacara perkawinan, penyambutan, persembahan, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk dari tarian, tari gandai ini tentu memiliki musik pengiring untuk mengiringi para penari saat menari. Nah, musik pengiringnya ini adalah serunai atau sunai yang dalam bahasa Mukomukonya, dan redap atau gendang. Nah, sunai dan redap ini adalah dua alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari gandai. Alat musik ini sendiri juga dibuat oleh seorang pemuda yang bernama Malindeman dan didampingi oleh adiknya yang bernama Malindeman. Jadi sejak kisah itulah teman-teman, tarian gandai ini menjadi tarian khas orang Mukomuko. Sampai sekarang tari gandai ini sudah mengalami kemajuan dan perubahan yang positif tentunya. Dulunya tari gandai ini hanya terdiri dari 9 gerakan. 9 gerakan dari tari gandai ini dipercaya masyarakat Mukomuko adalah gerakan yang meniru gerakan hewan. Contohnya saja gerakan elang yang melayang, kemudian gerakan siamang yang mengayuh di pohon, gerakan kuda yang berjalan, dan sebagainya. Nah, sampai sekarang perkembangannya itu menjadikan tari gandai ini menjadi dua versi. Yang pertama versi tradisional atau versi aslinya, yang kedua adalah versi kreasi. Tari kreasi ini adalah modifikasi yang pada dasarnya merupakan tari gandai, namun ditambah oleh gerakan-gerakan lain yang lebih semarak lagi dan juga musik-musik pengiring yang lebih semarak lagi tentunya. Di sini juga perlu
Sebagai tarian yang khas dari orang Mukomuko, tentunya masyarakat Mukomuko tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan tari ganda ini. Contoh kecilnya, hal yang dilakukan oleh masyarakat Mukomuko dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan tari ganda ini adalah mengadakan festival perlombaan tari ganda tiap tahunnya, tepatnya pada ulang tahun Mukomuko di bulan Februari. Acara festival tari ganda yang dilakukan tiap tahunnya tentunya memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta masyarakat Mukomuko terhadap kebudayaan tari ganda yang ada di Mukomuko. Yang kedua adalah untuk melestarikan dan menumbuhkan minat pada generasi-generasi penerus yang ada di Mukomuko untuk melanjutkan melestarikan tari ganda ini. Nah, itulah tadi teman-teman mengenai sekilas info yang saya ceritakan mengenai kebudayaan tari ganda untuk membantu teman-teman mengenal kebudayaan dari Provinsi Bengkulu yang berasal dari Kabupaten Mukomuko. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tari ganda yang berasal dari Mukomuko. Sejarahnya menceritakan bagaimana tari ganda itu, dan dalam pengucapan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.